Oh iya, silakan masuk. Oh iya, mari Pak. Oh, mau mas, mau mas. Iya. Oh iya ya. Nah, langsung mas. Duduk. Siap. Terima kasih. Oke. Ini sebelumnya dengan Mas Arvin Pak, bukan ya? Iya, Arvin Pak. Oh Mas Arvin, yang semalam ngehubungin saya. Betul, ngomong Pak. Katanya mau konseling itu, mau konseling berarti ya? Enggak, saya mau konseling. Oke. Sebelumnya Mas Arvin ini dari mana? Saya dari rumah tadi Pak. Oh dari rumah. Dari Langsung sini gitu. Iya, langsung ke sini tadi. Langsung sini. Kalau tahu Mas Arvin ini masih sekolah atau kuliah atau gimana? Sekarang udah kuliah sih Pak. Kuliah. Kebetulan sekarang semester 4. Semester 4. Dari prodi apa Mas? Saya prodi bimbingan dan konseling Pak. Oh, dari BK juga. Iya. Terus ini mau konseling. Iya Pak. Oke. Dari universitas mana Bu? Saya dari Universitas 11 Maret Pak. Oh dari UNS juga. Iya Pak. Oh, saya kebetulan juga lulusan UNS Mas. Oh beneran Pak? Iya. Saya angkatan 20. Angkatan 20. Jadi masih belum lama lah ya. Iya. 6 tahun. Oke. Dari Mas Arif sendiri tadi semester berapa? Saya sekarang semester 4. Oh, semester 4. Saat ini udah libur atau masih UAS Mas? Ini masih minggu-minggu UAS sih Pak. Tinggal menyelesaikan aja gitu. Oke. Gimana UASnya Mas? UASnya sejauh ini alhamdulillah baik, cuman kayak ribet aja gitu soalnya banyak di apa ya, kayak menyusun laporan atau apa itu. Soalnya UASnya di sini itu kebanyakan take home Bapak. Oh, 2 bulan gitu ya. Bulan. Sebelumnya Mas Arif udah pernah konseling belum? Dulu pernah, yang pertama tuh pas SMA mungkin. Oh, SMA. SMA itu ya kayak mau penjurusan biasa gitu, mau apakah mau kerja atau mau apa, diarahkan sama guru BK-nya gitu. Terus mungkin yang kedua pas saat kuliah kemarin di semester berapa itu ya, 2 sama 3 itu kayak apa ya namanya ya, peer counseling ya. Oh, konseling sebaya gitu sama temen ya, latihan walaupun banyak briefingnya juga, kayak jadi kayak nggak kerasa natural aja gitu loh Pak. Oke. Gitu sih. Oke. Di sini saya ada resensi Mas. Ini bisa di scan dulu Mas ini. Kita di scan dulu untuk absensi administrasi kita. Ini gimana Mas rasanya kuliah di kita Mas? Ya sejauh ini alhamdulillah aman-aman saja. Maksud saya lingkungannya gimana? Lingkungannya alhamdulillah dapat teman yang oke gitu, walaupun ya gitu loh, oke aja lah. Oke. Oke aja. Silakan diisi. Iya, siap. Sudah Mas. Oke. Selanjutnya di sini ada informasi atau surat pernyataan bahwa Mas Arvin bersedia untuk melakukan konseling ya. Silakan diisi dulu.
Sudah. Dari pertama saya akan sedikit menjelaskan ulang ya Mas. Nanti Mas Afin juga sudah tahu konseling itu nanti seperti apa. Ini saya akan coba menjelaskan ulang untuk memastikan. Jadi di konseling ini nanti Mas Afin bebas buat mengungkapin semua keluh kesahnya, perasaannya, atau masalahnya, dan Mas Afin juga nggak perlu khawatir soal kerahasiaannya atau nanti takut nyebar atau gimana. Pokoknya semua yang Mas Afin sampaikan, Mas Afin keluhkan di sini itu nanti ya selesainya di sini. Jadi kerahasiaan pasti aman Mas. Jadi tenang saja, dan saya harap Mas Afin juga bisa terbuka soal masalahnya agar kita bisa sama-sama mencari jalan keluarnya. Di sini Mas Afin datang konseling sukarela atau gimana? Sukarela. Sukarela. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin Mas Afin mau minum dulu Coba. atau mau kamar mandi dulu atau sudah? Tadi sudah Pak. Oh sudah siap ya Mas? Siap. Ya ini kita mulai. Jadi gimana Mas perasaannya hari ini? Apa yang membawa Mas Afin datang ke sini? Rasanya hari ini sebenarnya biasa saja. Terus masalah saya itu sebenarnya berawal dari dulu sih Pak. Dulu pas apa ya, SD. Jadi di SD itu dari gue sendiri pas itu kan maaf kayak masih dari orang tua kayak masih susah gitu, kurang berada. Ya di situ aku kayak mencoba mencari teman lah ya. Dari saat itu kayaknya masih sih ada tren kayak bawa HP ke sekolah gitu loh. Padahal di sekolah SD kan nggak boleh kan tuh, pada bawa HP semua. Terus kayak aku mencoba untuk menyatu gitu loh, kayak mereka kok ini banget gak mau sedekat itu sama aku gitu loh. Dan selesai SD itu saya langsung cut off mereka. Terus aku gak mikirin lagi. Kalau di SMP itu ada kejadian yang sama juga, cuman di kasusnya itu kayak aku lagi cerita gitu, kayak mereka tuh nggak ada yang dengerin dengan serius gitu loh mah, disambi kayak main HP atau apa gitu. Tapi di SMP itu kita tuh main bareng gitu, jadi agak mendingan lah gitu. Ya oke. Tapi setelah lulus SMP saya juga agak cut off juga. Nah terus saat SMA gitu ya, di SMA itu alhamdulillah dapat teman yang gini banget ya, kayak solid banget dan susah seneng tuh kayak bersama gitu. Tuh ada satu orang gitu, walaupun sekarang udah di Undip ya, respect brother. Jauh Jarang ketemu berarti. ketemunya kalau pas dia mau ke Solo gitu, pas liburan dia pasti selalu ngajak ke mana gitu, mau ke TW atau mana gitu. Oke. Terus di kuliah ini sebenarnya nggak ada masalah, cuman kayak balik lagi kayak aku kayak cerita ke orang-orang gitu ya, orang-orang ini kayak nggak itu Pak, nggak mendengarkan gitu, kayak masih fokus HP lah, terus inilah itulah, kayak duh nggak diiniin. Terus di kuliah ini kan saya juga lebih jarang main ya, jadi lebih sering di rumah. Terus di rumah ngapain ya, paling main HP sama mungkin kalau ada tugas ngerjain. Dan kebetulan ini karena UAS banyak banget kan tugasnya, itu lebih sering di rumah dan ngerjain aja. Dan aku jadi ini Pak, jadi lebih nggak peduli gitu sama orang, apalagi ya kayak nggak terlalu peduli lah. Misalkan dia mau cerita apa, aku kayak pura-pura aja, terus kalau bisa ya segera pergi. Jadi kayak aku mikir kayak cuma nanti kalau aku dengerin dengan serius gini, kalau aku pengen balik gitu kan,
kebalik gitulah, kayak saya takut kalau nggak digubris atau di ini gitu gitulah Pak. Oke, jadi Mas Arvin ini merasa kalau teman-temannya itu kalau Mas Arvin mau cerita itu kok pada cuek, pada nggak dengerin gitu ya. Padahal ketika teman-temannya pada mau cerita atau minta tolong, Mas Arvin itu ya mau bantu awalnya gitu kan. Tapi karena terlalu sering mendapatkan respon dari teman-temannya yang cuek, yang peduli, ya Mas Arvin jadi juga mulai apa ya, enggan buat mempeduliin temennya gitu kan. Oke. Dan tadi Mas Arvin cerita ini udah mulai dari SD bahkan gitu ya? Mulai dari kecil. Berarti Mas Arvin ini mengalami masalahnya ini udah lama dan masih terbawa sampai sekarang. Masih Pak. Memang kalau di teman-teman perkuliahan itu apakah sudah banyak yang memang berperilaku seperti itu pada Mas Arvin atau hanya beberapa orang saja? Sebenarnya beberapa aja sih Pak, soalnya karena udah sering gitu, jadi kayak nyari temennya tuh ya kayak nggak terlalu banyak gitu, cuman ya jadi walaupun sedikit ya itu kayak aku jadi nggak peduli aja gitu. Oke. Jadi di sini menurut Mas Arvin, jika Mas Arvin berperilaku baik, membantu mereka, dengerin cerita mereka, harapannya Mas Arvin itu, harapannya Mas Arvin terhadap sikap mereka ketika Mas Arvin mau minta tolong atau mau cerita itu seperti apa? Ya saya berharap kayak at least ya kayak mendengarkan aja gitu, nggak peduli kayak misalkan apa ya harus bantu ini buat at least kayak mendengarkan aja gitu loh. Soalnya kayak sekali aku cerita kayak ada yang sampai ditinggal main HP, sakit gitu. Sakit ya, sakit. Iya sih, pasti kita mau cerita tapi kok malah nggak dipeduliin itu pasti nyesek lah ya. Kenapa sih mereka kayak gitu? Terus berarti di sini Mas Arvin berarti kayak apa ya? Dengan harapannya bahwa mereka harusnya juga bisa berbuat baik juga, mendengarkan juga. Ketika Mas Arvin mau cerita, berarti di sini Mas Arvin merasa bahwa mereka itu harusnya juga berbuat baik kepadaku ketika aku juga merespon mereka dengan baik, ketika mereka berbaik. Iya. Itu yang ada di pikiran Mas Arvin berarti. Jadi Mas Arvin kayak mungkin menuntut mereka untuk berbuat baik harusnya, atau seperti apa? Sebenarnya nggak kayak menuntut banget sih Pak, kayak feedback aja gitu loh. Iya kebanyakan ya itulah bikin males. Ya berarti Mas Arvin berharap bahwa harusnya mereka itu juga berperilaku sama seperti ketika saya merespon mereka, gitu ya. Dampaknya sendiri Mas dari yang Mas Arvin rasain ketika Mas Arvin mau cerita, mereka kok malah cuek. Itu rasanya seperti apa Mas? Perasaan yang muncul di saat itu juga itu seperti apa? Ya kayak kecewa aja sih Pak, terus langsung saya diem aja gitu. Mungkin saya sambil ngerjain tugas itu biar hilang rasa itu. Jadi ada rasa kecewa ya Mas ya? Kecewa. Kecewanya itu kalau boleh di apa ya? Di rate 1 sampai 10 itu berapa Mas? 8. Tinggi berarti ya Mas ya. Ketika perasaan kecewa itu muncul, apa yang ada di pikiran Mas Arvin? Ya kesel aja gitu kan Pak, terus gimana ya? Ya pengen marah tapi kok ya pengen marah tapi kok gimana gitu. Saya mending diem aja gitu Pak, pendem gitu. Jadi berarti rasanya Mas Arvin tadi kecewa, pengen marah, kemudian lebih baik ditahan saja, tidak dilampiaskan seperti itu ya. Terus kalau dari perilakunya sendiri Mas, tadi Mas Arvin sempat bilang kayak
ya udah saya kalau misal mereka nggak respon kayak ya udah saya juga mengabaikan itu dan melanjutkan kegiatan saya. Kira-kira selain perilaku yang muncul tadi seperti mengabaikan juga ada nggak perilaku lain Mas? Kebanyakan saya mengabaikan sih. Mungkin dulu paling pas katanya Pak SMP itu yang saya tinggal pulang. Ya. Gitu sih Pak. Oh. Saya tinggal pulang. Terus dari kondisi ini Mas, kira-kira apakah berpengaruh terhadap interaksi Mas Arvin sendiri saat ini di perkuliahan? Mungkin Mas Arvin lebih menarik diri atau mungkin lebih kayak mencoba untuk coba nggak terlalu dekat lah sama teman-teman atau bagaimana gitu? Ya sekarang lebih kayak fokus ke diri sendiri aja sih Pak. Nggak terlalu yang pengen ngejar banget, pengen punya teman gitu. Biasa aja gitu. Ya karena nggak tahu tadi kalau misalkan aku mungkin cerita kayak pernah nggak gubris atau feedback gitu. Berarti anggapan atau pikiran bahwa teman-teman Mas Arvin itu kalau mau ada Mas Arvin mau cerita mereka pasti cuek itu terus ngebayangin gitu ya Mas ya? Oke. Tapi Mas Arvin sebelumnya pernah nggak kayak coba untuk tetap berbuat kayak ya merespon mereka dengan baik, bantu mereka meskipun Mas Arvin mungkin punya bayang mereka juga nggak akan meskipun mereka nggak akan respon saya ketika minta tolong atau mau cerita dengan baik itu nggak apa-apa, itu pernah nggak Mas ada pikiran ya? Sempat pernah kepikiran cuman ya lewat aja gitu Pak. Ya apa gunanya gitu lah. Saya mikirnya gitu. Oke Mas, berarti dari Mas Arvin sendiri itu apa ya bisa dibilang kondisi sejak dari SD sampai sekarang pengalamannya itu kayak masih membekas dan membuat apa ya Mas Arvin sedikit kurang mau lah, bukan kurang mau ya kayak itu tadi mungkin tidak terlalu merespon teman-temannya dengan yang terlalu berlebihan, yang mungkin bisa dibilang nggak terlalu tulus mungkin ya kalau merespon itu. Iya bisa dibilang gitu. Itu ya Mas, berarti Mas Arvin sendiri tadi dampaknya tadi ada rasa kecewa muncul, ada rasa ingin marah, kemudian kayak lebih cenderung mengabaikan mereka, seperti itu ya Mas ya. Oke. Dari Mas Arvin sendiri kira-kira Mas Arvin sendiri itu merasa kecewa atau merasa sedih itu gara-gara temannya Mas Arvin cuek atau gara-gara ada pikiran dari Mas Arvin yang kayak mereka tuh harusnya nggak kayak gini loh sama aku? Nah, jadi perilaku mereka yang cuek atau pikirannya Mas Arvin yang kayak harusnya mereka kayak gini sama aku, tapi kok mereka malah berbuat yang gak seharusnya gitu loh? Lebih ke pemikiran tadi sih Pak. Apa ya, harusnya pemikiran lah pokoknya yang mempengaruhi pikiran saya gitu. Berubah seperti kayak mau apa namanya nggak peduli dan sebagainya. Oke Mas, berarti Mas Arvin sendiri menyadari ya bahwa adanya pikiran yang kayak mengharapkan mereka harusnya merespon dengan baik ketika saya bercerita atau meminta tolong, itu yang membuat Mas Arvin merasa kecewa atau kemudian malah mengabaikan mereka atau menarik diri seperti itu. Oke, Mas Arvin pernah coba mikir nggak, semisal Mas Arvin coba untuk berbuat baik atau merespon sesuatu dengan baik, kemudian malah saya ulang ya Mas ya. Semisal ada kucing di jalanan gitu Mas, terus dia kelihatan banget kayak lemes kelaparan, terus Mas Arvin bantu ngasih air atau makanan, kemudian kucing itu setelah selesai makan atau minum pergi. Kira-kira nilai kebaikan yang atau respon baik yang Mas Arvin berikan itu tetap ada nilainya enggak walaupun kucingnya mengabaikan? Ada ya Mas ya. Berarti kira-kira perilaku apa ya, respon baik kita ke seseorang atau perbuatan baik kita ke apa ya seorang individu atau apapun lah itu kira-kira yang nentuin itu diri kita sendiri atau respon mereka Mas?
sendiri Mas. Nah, jadi mungkin gimana ya Mas ya? Yang ingin saya sampaikan itu bahwa ketika Mas Arvin berbuat baik atau mendengarkan mereka dengan tulus atau membantu mereka, kemudian mereka meresponnya mungkin kayak ketika Mas Arvin minta tolong balik itu kayak diabaikan, apakah itu merubah apa ya nilai kebaikannya yang Mas Arvin berikan atau tidak? Sebenarnya enggak sih Pak. Enggak ya Mas ya. Nah, jadi kayak Mas Arvin itu berbuat baik itu sebenarnya untuk diri Mas Arvin sendiri, karena Mas Arvin milih untuk ngelakuin berbuat baik, atau karena Mas Arvin apa ya ingin mengharapkan respon baik dari mereka, mana ya Mas? Jadi saya ulang ya Mas ya. Nah, jadi perbuatan baik yang Mas Arvin lakukan itu kira-kira keputusan dari siapa? Dari diri Mas Arvin sendiri atau dari mana Mas? Dari diri sendiri Pak sebenarnya. Sebenarnya dari diri sendiri ya Mas ya. Jadi kira-kira logis nggak Mas? Semisal bahwa perasaan Mas Arvin atau perilaku Mas Arvin itu ditentuin oleh respon orang pada Mas Arvin. Itu kan respon orang kan berbeda-beda ya Mas ya. Itu hal yang nggak bisa kita kontrol ya Mas ya. Menurut Mas sendiri logis nggak kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan itu harus berdasarkan sebuah respon yang nggak bisa kita kontrol sebenarnya? Enggak sih Pak. Oke, enggak ya Mas ya. Jadi ya itu tadi Mas, ketika Mas Arvin berbuat baik atau memberikan respon yang baik pada seseorang, pada dasarnya itu kan pilihan Mas Arvin sendiri kan. Nah, jadi kira-kira dari Mas Arvin sendiri sadar nggak mengenai pola pikir dari Mas Arvin tadi yang kayak mengharapkan mereka itu harusnya selalu berbuat baik kepada saya karena saya sudah memberikan respon yang baik ketika membantu mereka. Sebenarnya Mas Mulai sadar sih Pak. Oke Mas, jadi yang sudah kita diskusikan sementara ini berarti Mas Arvin sudah ada pikiran yang sudah mulai berubah ya, bahwa perbuatan baik itu adalah pilihan kita sendiri dan tidak ditentukan oleh orang lain gitu ya. Oke, untuk agar Mas Arvin bisa lebih apa ya mengerti dan memahaminya dengan baik, Mas Arvin sendiri suka nonton film atau nonton animasi atau series enggak? Belakangan sering nonton ini sih Pak, anime sih Pak. Oh, anime ya Mas ya. Oke, ini kebetulan kayaknya coba nih Mas, saya ada saran Mas. Mungkin nanti Mas Arvin bisa menonton salah satu anime itu dengan judul Frieren Beyond Journey Mas. Ini bisa coba di search dulu Mas. Ya. Apa dia Pak? Judulnya Frieren Beyond Journey. Beyond Journey End. Ya. Nah ya itu Mas ini ya benar. Nah, saya akan kasih tugas Mas Arvin buat nonton anime ini nanti di rumah. Kemudian coba nanti setelah menonton Mas Arvin coba isi lembar tugas yang saya berikan ini. Di sini tertulis kira-kira pelajaran apa yang Mas Arvin dapat dari setelah menonton anime tersebut ya Mas. Dituliskan kayak nilai positif yang didapat seperti apa. Kemudian di sini Mas Arvin sudah tuliskan juga kayak kata atau momen yang berkesan dan mungkin relate dengan kondisi Mas Arvin yang mungkin tadi merasa kayak ketika saya berbuat baik kok teman-teman mau menanggapi saya gitu ya. Ini bisa dituliskan di sini ya Mas. Nanti kemudian dikarenakan ini waktunya sudah
hampir 45 menit ya Mas ya. Ini pertemuannya bisa kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan Mas ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ya, udah cukup sih Pak. Oke, itu aja cukup ya. Berarti kita bisa rencanakan pertemuan untuk minggu depan ya Mas ya. Saya harap Mas ini sudah menonton animenya dan mengisikan nomor kerja ini. Nah, nanti jangan lupa dibawa lagi ya Mas ke sini, dan saya harap dengan mulai berubahnya pola pikir atau mulai yang tadi Mas Arvin anut yang bahwa harusnya mereka itu juga bisa apa ya, berbuat baik ke saya. Kenapa kok malah mereka berbuat yang sebaliknya kayak mengabaikan saya seperti itu? Saya harap pola pikir itu bisa berubah dan membuat Mas Arvin bisa itu tadi, berbuat baik itu pilihan yang masih ada sendiri. Jadi Mas Arvin bisa kembali untuk mungkin merespon orang-orang di sekitarnya dengan baik, tidak lagi mengabaikan mereka yang punya. Silakan di bawah Mas. Oke. Mungkin bisa saya antar dulu Mas. Oh iya. Mari Mas. Terima kasih ya Pak. Oh iya, silakan masuk. Oh iya. Oh, Mas Arvin ya? Betul Pak. Selamat masuk Mas. Selamat tidur. Siap, terima kasih. Gimana Mas perasaannya hari ini Mas? Alhamdulillah lebih lega aja sih Pak. Oke Mas ya. Tapi mungkin Mas, lebih ke perasaannya hari ini Mas, yang belum berkaitan dengan yang masalah yang kita bahas Mas, maksudnya. Kalau hari ini biasa aja Pak. Yang tadi saya. Bahkan juga dari mana Mas? Tadi dari rumah. Oh, dari rumah langsung ke sini. Langsung ke sini. Oke. Mungkin karena sebelumnya kita sudah melakukan sesi konseling sudah di minggu kemarin, mungkin kita nggak usah basa-basi, kita langsung lanjut saja ya Mas ya. Oke, siap. Oke. Setelah saya berikan tugas untuk menonton salah satu anime tadi Mas, kira-kira apa yang Mas Arvin dapatkan? Kalau gimana respon Mas Arvin? Relate nggak nih ceritanya sama masalah Mas Arvin? Sebenarnya yang bisa didapat tuh banyak sih Pak. Soalnya itu kan seriesnya juga berapa sih tadi? 20. Nah, Iya, 20-an. itu banyak, dan mungkin saya bisa cerita kalau selama nonton itu walaupun dari episode 1 kayak kerasa tenang aja gitu. Sejuk aja gitu. Terus kayak melihat tokoh Himmel itu yang selalu membantu orang, kayak kenapa nggak kayak dia aja ya gitu. Kayak bagus gitu jadi panutan. Oke Mas. Jadi memang benar Mas. Yang ingin coba saya sampaikan itu sebenarnya adalah si karakter Himmelnya itu sendiri Mas, yang saya sampaikan ke Mas Arvin. Karena memang si karakter Himmel ini ada kemiripan lah dengan apa yang terjadi dengan masalahnya Mas Arvin. Dimana karakter ini kan dia itu selalu berbuat baik, tapi dia malah punya teman yang dekat sama dia. Bukan dekat ya, apa ya, teman yang selalu bersama dia tapi orangnya cuek, ya kan Mas? Iya. Namanya siapa Mas? Tidak. Viren. Oh iya. Jadi Mas benar nonton ya. Nah, itu kan Mas sudah tahu kan kalau si Himmel ini kayak selalu coba untuk memberikan perhatian, coba untuk membantu si karakter yang namanya Viren ini. Tapi si Virennya kan malah cuek, nggak peduli, gitu kan. Tapi si Himmel juga tetap ngakuin aja, karena itu menurut dia ya itu pilihan dia sendiri untuk berbuat baik. Oke, mungkin ini tugasnya bisa saya lihat Mas, yang kemarin saya jelaskan. Bisa didapat bagus sekali. Kayak Oke. berapi-api saya tulis. Oke. Di sini mulai dari nilai positif yang Mas Arvin dapat. Di sini Mas Arvin menuliskan bahwa kebaikan ialah pilihan hidup untuk menjadi orang yang bermakna. Oke, mungkin Mas Arvin bisa nggak buat bikin ini jadi lebih apa ya, lebih bijak tarik. Kayak yang lebih nyata itu. Ya, Seperti apa Mas? ya seperti Himmel tadi sih Pak, kayak menolong orang itu nggak serta-merta harus mengharapkan kayak ibaratnya gitu. Ya. Pasti akan
di saat ini di dunia nyata, toleransi itu seperti apa yang akan Mas Arvin lakukan? Ya saya menjadi lebih toleransi aja ke semua orang ya, terutama biar apa ya, jadi kan di awal nggak kayak mengharapkan apapun, jadi kayak saya melakukan ini tuh demi aku sendiri gitu loh. Gitu. Kemudian bahagia atas tindakannya sendiri, bukan dari respon moral, gitu ya. Hanya di sini juga ada kata atau momen yang berkesan. Di sini Mas Arvin menuliskan yang berkesan dari anime yang ditonton itu adalah ketika tokoh Frieren itu berkata bahwa kebaikan yang dia lakukan itu karena temannya si Himal juga pasti akan melakukannya juga. Nah, ini bisa diceritain Mas, ini kok bisa berkesan dan apa ya, mungkin membuat Mas Arvin itu teringat gitu ya, Mas. Ya kayak di anime sendiri kan di episode 1 kan judulnya The Journey Ends kan Ya. kayak sudah berakhir gitu loh. Ya. Padahal kan kayak kita kan tahu kalau si Frieren itu elf ya, umurnya kan panjang Ya, dan pada saat itu dia punya grup teman-temannya sendiri yang dulu, terutama dari Himal itu dia kan Himal orangnya sering-sering membantu dan apapun lah. Dan si Frieren sendiri tuh awalnya kayak bertanya kenapa kamu kok melakukan ini, kenapa gini-gini, kan udah dapet apa-apa gitu. Nah, terus waktu berjalan sampai akhirnya satu persatu dari temannya itu meninggal kan Ya. dan yang paling terakhir itu pas Himmel meninggal. Iya. Saya melihat Frieren di situ kan sudah menangis ya. Dia kayak bilang kenapa kayak singkat banget, kenapa kok aku nggak berusaha mengerti gitu, soalnya kan hidupnya panjang. Kalau manusia biasa kan mungkin umur berapa ya, 70 ya, beda lah sama, jadi kayak membekas gitu loh di Frieren. Dan di lanjutannya kan dia ada kelompok baru lagi sama siapa namanya yang rambut merah, Stark sama Fern yang baru itu kayak Frieren menerapkan apa ya yang dilakukan kayak berbuat baiknya tuh kayak di sini dia mulai belajar gitu dan mulai bisa memahami diri sendiri gitu loh, melakukan ini tuh demi dirinya sendiri gitu kan. Terus ada satu momen ketika teman-temannya bertanya lah sampai Stark ya, kenapa kok gini, kenapa kok merekrutku. Nanti lo jawabnya kayak karena pasti gimana melakukan. Kayak pelajaran itu dapat gitu Pak. Jadi ya si Frieren ini ketika di kondisi yang sekarang itu dia sudah memahami kebaikan yang dilakukan si Himmel sebelumnya ketika masih bersama-sama gitu ya. Iya. Jadi emang itu yang saya harapkan Mas Arvin dapat apa ya, dapat didapatkan setelah menonton gitu ya. Jadi memang pada dasarnya kebaikan itu pasti akan berdampak buat orang lain dan pasti juga berdampak buat diri kita sendiri. Nah, mungkin dampaknya ke orang lain itu nggak dirasain sekarang, mereka mau cuek ya terserah mereka. Tapi di kemudian hari mereka pasti menyadari, wah dulu aku punya teman baik banget, dia sering bantu, tapi kok aku malah cuek ya. Nah, dari situ nanti orang yang cuek itu pun pasti juga akan perlahan juga sadar dan dia sudah berbuat baik juga Mas. Jadi ya pada akhirnya berbuat baik itu tidak pernah merugikan Mas. Jadi mungkin kedepannya Masnya bisa mulai buat lebih tulus lagi kalau mau bantu orang, lebih bisa merespon dengan baik seperti itu Mas. Kemudian dari apa yang sudah Mas Arvin dapatkan setelah sesi konseling minggu kemarin dan setelah menonton ini, kira-kira apa rencana Mas Arvin yang akan dilakukan jika semisal kedepannya itu ketika Mas Arvin sedang ingin ngajak ngobrol atau minta tolong ke sama temen,
tapi mereka mau cuek, kira-kira seperti apa? Ya ya ke fokus diri sendiri aja sih. Kalau mereka butuh bantuan ya saya bantu sebisanya aja, ya nggak muluk-muluk lah kayak harus dapat balas atau gimana. Dan tadi setelah nonton juga tahu kalau dan bapak Abel juga bilang kalau apa namanya respon orang berbeda-beda di luar kontrol kita juga. Jadi saya berpikir ya juga ya aku nggak bisa kontrol pikiran orang, jadi kayak saya melakukan sebisanya saya gitu aja. Selanjutnya, jika di momen saat itu juga ya Mas ya, Mas Arvin mungkin ingin minta tolong atau mau cerita itu, mungkin agak sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya Mas ya. Cuman kali ini tuh mereka yang cuek itu ada di momen saat itu juga, dan respon dari Mas Arvin itu sendiri seperti apa? Respon di saat itu juga. Ya pertama mungkin kayak nyoba ini sih Pak, kayak aku baik-baik aja gitu, dengerin dong gitu minta kayak ya kalau enggak apa namanya, kalau misalkan masih main HP juga ya aku tetap ngomong aja gitu. Yang penting yang mau aku sampaikan udah keluar gitu. Oke. Nah, jadi semisal ada kondisi di mana itu terjadi lagi ya Mas ya, kemudian Mas Arvin muncul nih emosinya kayak begini, marah, terus rasa kecewa muncul, mungkin Mas Arvin bisa kayak tenangin diri dulu nih, jangan sampai kayak emosi itu mempengaruhi perilaku Mas Arvin untuk mungkin apa ya, berperilaku seperti yang sebelumnya, seperti apa sih, menarik diri atau cuek kayak gitu. Ini bisa diganti dengan kayak menenangkan diri seperti meditasi seperti itu Mas. Jadi Mas Arvin tahu meditasi nggak? Ya kayak berdiam diri mungkin. Ya Mas, jadi kayak diam gitu Mas. Jadi semisal ya Mas ya, ada kondisi di mana teman Mas Arvin, ketika Mas Arvin mau minta tolong atau mau cerita itu cuek, Mas Arvin bisa kayak mungkin jangan sampai emosinya itu menguasai Mas Arvin. Nah caranya dengan Mas Arvin bisa mungkin duduk santai dulu, terus apa ya, memejamkan mata, kemudian coba berpikir, kemudian berpikir secara rasional Mas. Mungkin kayak mungkin dia lagi sibuk gitu, atau mungkin dia lagi ada masalah sehingga dia cuek sama aku. Terus pokoknya kayak di dalam kondisi kita duduk santai dan memejamkan mata itu kita berusaha untuk berpikir rasional terkait respon mereka. Ya itu tadi seperti yang Mas Arvin tuliskan dari mencoba untuk bertoleran. Jadi kayak ya mereka bersikap seperti itu ya nggak apa-apa. Mungkin mereka lagi ada masalah, lagi banyak tugas, sedang nggak mau diganggu, ya itu fine, itu boleh. Nah dalam meditasinya ini juga mungkin Mas Arvin bisa sambil dengerin lagu nih, atau mungkin bisa sambil menonton ulang animenya tadi seperti itu. Nah kemudian di sini juga ada sedikit apa ya Mas ya, mungkin langkah-langkah yang dapat Mas Arvin lakukan ketika mau ngobrol atau mau minta tolong sama orang, kemudian bisa kita simak ya Mas ya. Nah ini tuh mungkin yang pertama, ketika untuk apa ya, menghindari atau setidaknya itu kita tidak merasa diabaikan sebelum ngobrol Mas, kan kita bisa memanggil nama mereka dulu, kayak Arvin itu, terus lagi sibuk nggak, kita tanya dulu nih kondisi mereka. Jadi jangan langsung kayak cerita itu Mas, kita tanya dulu lagi sibuk nggak. Nah terus pasti mereka pasti jawab. Kalau kita misal manggil mereka sambil kita tepuk gini, nah oh ada apa, nah disitu kita kan tahu mereka kira-kira lagi sibuk atau enggak, lagi
bisa dengerin cerita atau enggak, sehingga dari situ kita bisa apa ya, menghindari rasa kayak misal kita mau cerita kita langsung mulai ke topiknya gitu kan, terus mereka nggak mengabaikan gitu kan, kita pasti merasa kecewa ya mas ya. Tapi dengan kita menanyakan kondisi mereka terlebih dahulu, itu kita dapat mengetahui kira-kira ini momen yang tepat buat kita cerita atau enggak, seperti itu mas. Bisa dimengerti nggak mas? Bisa. Oke, jadi pastiin dulu kondisi teman kita, lagi sibuk enggak, lagi ngerjain tugas atau enggak, seperti itu ya mas. Nah kemudian ketika mereka cuek lagi, nah Mas Afif bisa kembali buat berpikir secara rasional mas. Di sini mungkin seperti ini. Nah kalau mereka cuek, mungkin mereka lagi repot, bukan berarti kamu tidak dipedulikan atau kamu itu nggak penting gitu mas. Jadi di kondisi itu Mas Afif coba buat meresponnya dengan berpikir secara rasional. Jangan kayak malah langsung mereka kayak gini sih gitu mas. Sebenarnya direspon secara rasional mas. Jangan sampai emosi itu membuat Mas Afif berpikir secara negatif kayak wah mereka nggak peduli sama aku, mereka jahat sama aku gitu mas. Kemudian di sampingnya juga ada mas ya, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti melakukan meditasi kayak itu, coba buat tenangin diri lah dengan mungkin menonton pulang atau dengan ya sekedar buat apa ya mas ya, membuat apa ya, regulasi emosi kita lah mas, muncul ketika seorang berbuat cuek pada diri kita seperti itu mas. Nah dari situ kira-kira Mas Alvin punya apa ya, gambaran nggak buat kedepannya seperti apa perilaku yang mau dilakukan? Sudah ada sih Pak. Sudah ada gambaran. Mungkin coba sekarang dari Mas Alvin sendiri yang buat nyampein kira-kira akan seperti apa? Ya misalkan kayak lagi nongkrong bareng gitu kan ya, pas nongkrong itu kayak aku lihat temanku ini lagi misalkan mengerjakan tugas, aku kayak tanya juga aja seperti tadi kayak bro risiko gak, Oke. terus mungkin dia jawabnya kayak kita ada dua opsi ya Pak. Ya. Wah sorry bro lagi ini habis ini deadline soalnya. Nah aku kayak jawab oh ya udah ngajarin aja makan bro. Terus kalau yang kedua misalkan enggak bro, aku jawab kayak itu bukan lagi nugas. Dia bilang bisa kayak enggak bro ini masih lama ada apa, itu saya bisa mulai cerita. Oke, berarti ada gambaran perilaku yang akan Mas Arvin lakukan seperti itu ya. Ada Pak. Oke. Oke. Oke mas, setelah Mas Arvin tadi menyampaikan perilaku atau rencana yang akan dilakukan ketika menghadapi situasi atau kondisi bahwa di mana teman lagi bareng temennya kemudian mau cerita, saya ingin Mas Arvin untuk menyampaikan kira-kira apa yang sudah Mas Arvin dapat setelah kita melakukan 2 sesi konseling ini di minggu kemarin dan hari ini. Kira-kira apa yang sudah Mas Arvin dapatkan dan kira-kira bagaimana perasaannya sekarang? Perasaan sekarang lebih senang dan lega aja sih. Terus kalau yang didapat saya bisa jadi lebih apa namanya percaya pada diri sendiri, terus tidak seperti tadi tidak mengharapkan mungkin bantuan dari orang lain atau mengharapkan respon balik yang sesuai gitu, soalnya di luar dan melakukan perilaku baik itu dimulai dari diri sendiri, untuk diri sendiri juga gitu. Terus apa lagi ya, tonton brilian tadi juga itu sih Pak. Oke, Bagi catat ya. oke berarti dari sesi konseling yang pertama,
setelah menonton anime Frieren yang saya tadi itu berhasil buat merubah pola pikir Mas Arvin gitu atau bagaimana? Iya, Berubah ya Mas ya. Oke. Nah di sini saya ada gambar evaluasi hasil Mas. Nah di sini kan ada beberapa pertanyaannya Mas. Nanti tolong diisikan kira-kira seberapa puas Mas Arvin. Mungkin kalau puas banget bisa diisi 4, kalau sesuai bisa diisi 4. Tapi kalau misal dari Mas Arvin sendiri merasa kayaknya ini kurang puas, itu bisa diisi juga dengan angka 1 atau 2 Mas. Jadi silakan diisi dulu Mas. Nah, jawabannya kalau ini bukunya Mas, silakan diisi ya. Sudah Pak. Benar, Mas. Saya baca dulu ya Mas. Oke. Oke, di sini Mas Arvin mengisikan di nomor 3 dan 4 ya Mas ya. Berarti sudah sesuai dan sangat sesuai. Berarti dari Mas Arvin sendiri sudah merasa terbantu itu ya Mas. Sudah sangat terbantu. Oke. Nah, setelah mengisikan lembaran hasil ini Mas, saya sudah mengapresiasi Mas Arvin karena sudah mau datang ke sini buat ikutin konseling, buat melakukan konseling, buat cerita masalahnya. Mas Arvin juga bisa terbuka soal masalahnya dan Mas Arvin juga ada mampu menyelesaikan tugas yang saya berikan ketika di rumah. Saya sangat mengucapkan terima kasih Mas. Dan saya harap setelah sesi konseling ini Mas Arvin dapat lebih baik lagi dalam merespon teman-temannya, dalam membuat keputusan, dan semoga Mas Arvin dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mungkin untuk kedepannya jika Mas Arvin lagi ada masalah ini mungkin bisa hubungi saya lagi untuk melakukan konseling lagi, dan pokoknya saya doakan yang terbaik untuk Mas Arvin lah. Mas, karena ini waktunya sudah hampir 45 menit, Mas. Oke, dari Mas Arvin sendiri ada yang mau sampaikan lagi nggak? Cukup Pak. Sudah cukup Mas. Sudah cukup. Oke, kalau itu mungkin sesi konseling bisa kita akhiri ya Mas ya. Dan mari saya antar keluar Mas. Terima kasih Pak. Oke.